Ini udah kelihatan ya. Nah, di sini aku udah nyiapin contoh. Nah, jadi misal ini hasil yang aku dapat waktu di lapangan ya. Jadi akan contohin sebanyak 4 kali buat pakai Excel-nya. Kan udah di-share ya. Udah di-share bagian Excel yang kosongan. Nah, udah dapet Excel yang kayak gini ya, yang kosongan gini ya. Nah, ini kita pakai Excel ini, jadi di sini tuh udah ada formula-formulanya. Jadi nanti cara pakainya mudah. Jadi di titik ukur amatan 1 ini, silakan copy atau masukkan angka-angka ini, yang 6 ini ke sini. Jadi masukkan 51,2, terus 47,9, terus 40,5, terus 47,9, 47,9 lagi, terus 48. Nah, kalau udah gini, selanjutnya kita masuk ke kolom interval. Nah, untuk masuk ke kolom interval ini, kita perlu nandain angka terendah sama angka tertinggi. Angka terendah itu kan 40,5 ya. Nah, ini kita tandain, terus angka tertinggi adalah 51,2. Nah, kita buat tuh rentang intervalnya dari 40,5 sampai ke 51,2. Caranya gini, misalnya 40 sampai 40,9. Terus nanti 41 sampai 41,9. 42 sampai 40,9. 43 sampai 43,9. 44 sampai 44,9. 45 sampai 45,9. Dan kita buat kayak gini sampai dia nanti nyentuh ke angka 51 tadi itu. 7 sampai 47,9. 8 sampai 48,9. 9 9,9. Terus 50 sampai 50,9 sama 51 sampai 51,9. Udah gini, terus kita move ke kolom selanjutnya. N ini adalah jumlah. Jadi, kita lihat dari data yang kita dapetin ini tuh banyaknya muncul di masing-masing interval ini tuh berapa kali gitu. Misalnya di sini ada 40,5. Nah, di interval 40 sampai 40,9 data ada berapa banyak data yang kita punya gitu. Di sini 1 ya. 1. 41 ada nggak? Nggak ada. Kita tulis 0. 42 ada nggak? Nggak ada. Kita tulis 0. 43 nggak ada. Tulis 0. 44 nggak ada ya. 45 juga nggak ada. 46 nggak ada. 47 ada ya. 1, 2, 3. Kita tulis 3. Terus 48 ada. 8 ada. Terus 1. Terus 49 nggak ada. 50 nggak ada. 51 ada. Oke. Nah, di sini yang biasanya aku temuin banyak yang kurang teliti. Jadi biasanya ada yang kedobelan atau ada yang kurang gitu. Nah, buat make sure kalau kalian udah input data secara benar, itu pastiin totalnya tuh ada 6. Sesuai dengan data yang kalian punya gitu. Gitu, oke? Sampai di sini semoga mudah dimengerti ya. Terus next, selanjutnya kolom LI. LI ini nilai tengah dari interval. Jadi misalnya kita ambil interval 40 sampai 40,9. Ini bisa kita hitung dengan gini. Jadi interval terendah sama interval tertinggi kita tambahin terus kita bagi 2.
jadinya 40,45 gitu kan. Nah, ini tinggal kita terus aja nih ke bawah. 45, 40,45, terus 45,45, 6,45, 7,45, 8,45, 9,45, 50,45, akhir 51,45. Nah, karena Excel yang di-share tadi udah ada formulanya, jadi hasilnya tuh nanti langsung kelihatan. Nah, inilah rata-rata yang kita dapat untuk di titik ukur 1. Jadi di titik amatan 1 itu kan kita ngambil data sebanyak 6 kali. Nah, itu kita cari rata-ratanya berapa. Nah, rata-ratanya ini 48,1. Gitu. Sama juga kalau kita mau hitung titik ukur 2. Nah, ini nanti bisa kalian copy, terus kalian copy. Ini amatan 2. Nah, caranya juga bisa begitu, sama caranya. Cuman nanti yang bikin beda itu di range. Misalnya, nanti ada contohnya. Ini coba aku contohin 3 ya. 1, 2, 3. Misalnya data yang kedua ini 50,6. Kita ambil dari sini ya. 50,6, 48,8, terus 52,3, 48,9, terus 50,6, 49,9. Oke, kita tandain lagi nih. Mana titik terendah sama mana angka tertinggi. Terendah 48,8, tertinggi ada di 52 ya. Oke, berarti interval kita mau dari 48. 8,9, 49, 49, 9, 50, 59, 51, 51,9, 52, sampai 52,9. Udah? Nah, terus habis itu kita cari berapa banyak data yang muncul di masing-masing interval. 48 ada 2 ya. 1, 2. 49 ada 1, 50 ada 2, 51 nggak ada, 52 ada 1. 4 ya, ada 6. Terus kita masukin nilai tengahnya, 48,45, 49,45, 50,45, 51,45, 52,45. Oke, udah semua. Nah, kalau LI per 10 ini dia bagian ini angka LI dibagi 10. Nah, ini udah ada formulanya ya, jadi nanti dia tinggal langsung muncul. Nah, ini dia rata-ratanya udah dapat 50,18. Gitu. Terus, nah itu kan 2 contoh kalau jarak angka terkecil sama terbesar itu deketan gitu ya. Misalnya di 40 sama 50 gitu. Berarti kan kita tinggal buat 10 kali gitu. Gimana ceritanya kalau misalnya angka terkecil itu di bilangan 40, terus angka terbesar data tuh ada di angka 90 gitu. Kan kalau misalnya kita buat rentang intervalnya itu terlalu dikit, itu bakal agak capek gitu kan. Nah, rentang interval itu bisa kita perbesar. Tapi itu untuk beberapa kasus khusus gitu. Misalnya kayak gini. Ada data nih 50,3, terus 47,6, 93,2, terus 57,2, terus 47,2. Kok cuma 5? Oh, 57 ya 2 kali. 57,2, terus 47,2. Oke, bentar ya.
Oke, kita lanjutin. Nah, di sini kita bisa ngambil interval tuh kayak gini. Misalnya 45 sampai 55 gitu. Terus nanti 56 sampai bentar, 45 sampai 55, terus 56 sampai 61. Enggak dong. 56 sampai 66 gitu ya. 10 jaraknya. Ini misalnya contohnya 67 sampai terus 8 sampai apa? Oh, atau gini aja deh, biar nggak bingung. 9 sampai 99, terus 100 sampai, oh 99 udah cukup ya. Oke. Nah, terus kita tinggal cari berapa banyak data yang masuk gitu. Jadi intervalnya itu bisa kita perbesar perkecil itu bisa. Tapi untuk kasus khusus. Nah, tapi kalau misalnya aman-aman aja deketan, itu kita pakai interval jaraknya yang 1 gitu. Oke. Jadi ini kita masukin misalnya di rentang 45 sampai 55 tuh ada 1, 2, 3 ya. 56 sampai 66 itu ada 1, 2. Terus di sini ada 1. Oke. Nah, terus nanti bisa tinggal kita tambahin aja 45 tambah 5. Jadi 2. Terus 6 tambah 5. Jadi 2. 7 tambah 7 jadi 2. Terus 8 tambah 8. Terus terakhir belum. 89 tambah 99 bagi 2. Nah, oke, kalau udah, nah dapat tuh rata-ratanya berarti 86,223. Nah, lakuin hal itu terus sampai titik amatan ke, bentar ya guys, ada iklan. Oke, sorry. Nah, kalau misalnya udah, kita balik ke titik ukur yang kita punya tadi. Nah, jadi titik ukur masing-masing dari titik ukur itu kan kita hitung rata-ratanya. Nah, jadi nanti bakal dapet tuh semua rata-rata dari titik ukur tersebut. Nah, nanti kalau misalnya udah dapet kayak gini, kita rata-ratain lagi pakai rumus Excel. Jadi nanti akan ada tabel rata-rata total. Nih, rata-rata keseluruhan. Jadi kita masukin tuh 48, 50,18 dari masing-masing titik ukur. Nah, nanti dengan cara yang sama, nanti bakal ketemu hasil rata-ratanya itu berapa. Rata-rata di zona kalian. Nah, itulah jawaban untuk nomor 1 kalian nanti yang bakal jadi base analisis dari pertanyaan-pertanyaan berikutnya di AKM. Jadi Excel ini nanti hukumnya wajib ya, harus dilampirkan dalam LKM. Jadi nanti karena nanti itu yang akan kami cek gitu. Kalau misalnya Excel-nya benar perhitungannya,
Berarti ya benar lah jawabannya gitu, insya Allah untuk datanya. Gitu. Jadi bersifat wajib, jangan lupa untuk di print dan dilampirkan. Nah, buat teman-teman semua di sini, apakah mengerti atau bisa kita lanjutkan dulu? Atau bentar Mbak bingung, ngulangin dikit. Nah, klik ya di chat. Klik 1 atau klik 2. Karena aku lihat dulu. 2. Oke, yang lain silakan diramein dulu kolom chatnya. Pada ngerti atau bingung? Bingung semuanya. Oke, enaknya kita ulangin dari mana ya? Mungkin bisa kita ulangin dikit ya. 3 nggak ada ya? Oke, 2. Mungkin aku ulangin dari Excel ya. Oke, oke, oke. Dari Excel kah? Oke. Nggak apa-apa. Kita ulangin dari Excel ya. Jadi, begini. Untuk kan di praktikum akustik, tujuannya adalah kita mencari rata-rata intensitas bunyi di zona kita masing-masing. Kan kita ada beberapa zona ya, tadi itu ya, ada di zona lapangan, sama ada di zona hall, zona timur, sama zona barat. Nah, masing-masing kelompok itu tugasnya untuk mencari rata-rata dari intensitas bunyi yang ada di sana. Karena kan kemarin kita ngambil sampel tuh banyak banget kan. Ada 18 titik ukur, terus masing-masing titik ukur tuh ada 6 sampel. Nah, itu perlu kita cari rata-ratanya gitu. Agar kita tahu, oh zona lapangan nih, jadi agar kita bisa komparasikan antara zona lapangan sama zona hall sama zona timur sama zona barat tuh di ending tuh yang paling yang paling keras itu yang mana, yang intensitasnya paling bising itu yang mana. Nah, pada intinya akan seperti itu. Nah, untuk mendapat jawaban itu, kita merata-ratakan dari masing-masing titik ukur dan merata-ratakan dari masing-masing zona. Nah, jadi kan kita kemarin punya 18 titik ukur. Nah, masing-masing titik ukur kan ada 6 sampel ya kita pakai metode 10 method second. 10 second method kemarin. Nah, itu kita cari rata-ratanya dengan cara menginput words itu mana ya tadi? Malah aku tutup sendiri. Nah, misalnya ini ya. Oke, ini hapus dulu. Nah, nanti yang perlu kalian persiapkan adalah file Excel. Nah, di titik amatan 1 itu kan kita kemarin mengambil 6 data, 6 sampel. Yang sampel 10 detik pertama kita dapat 51,2, sampel kedua kita dapat 47,9. Nah, data-data ini itu perlu kita rata-ratain. Nah, cara merata-ratakan intensitas bunyi itu enggak bisa dengan cara ini kita jumlah semua terus kita bagi 6. Enggak. Tapi kita pakai rumus log-logan tadi itu yang kita hitung pakai Excel. Nah, jadi kita input datanya. Nah, ini kita tulis 51,2 data ini. Terus 47,9. Terus 40,5. 47,9. Terus 47,9 lagi. Sama 40. Nah, setelah itu, kita untuk mengukur rata-rata itu kita perlu interval untuk mencari seberapa banyak data yang keluar dari masing-masing interval itu gitu. Nah, untuk bikin bentangan interval itu kan ada dari nilai terendah sama nilai tertinggi kan.
Nah, itu kita identifikasi dulu mana bilangan terendah sama bilangan tertinggi. Di sini bilangan terendahnya adalah 40,5, bilangan tertingginya 51,2. Berarti kita mulai dari 40. Kita buat rentangnya itu, nah rentangan itu bisa kita mainin gitu. Tapi biar akurat kita standarnya kita pakai rentang 1,0. Jadi 40, 40,1, 40,2, 40,3 sampai 40,9. Terus kemudian kita lanjutin ke 41. 1,9. Terus 40,49. Salah. 42, 40,9. 43, 43,9. Terus 44, 44,9. 45 sampai 45,9. Yang di 46, yang dimana kita buat ini tuh sampai menyentuh bilangan tertinggi. Berapa sampai 49. Terus 49 sampai 49,9. 50, 50,9. Yang tertinggi tadi itu 51 ya. Berarti kita stop sampai di 51,9. Nah, udah. Setelah itu kita cari dari data yang kita punya ini, dari masing-masing interval ini tuh seberapa banyak sih munculnya gitu. Di N ini, N itu jumlah. Jadi di interval 40 sampai 40,9 ini ada berapa banyak data yang muncul? Ada 1 ya. Di 41, rentang 41 nggak ada. 42 nggak ada. 43 nggak ada. 44 nggak ada. 45 nggak ada. 46 nggak ada. Nah, mulai 47 ada ya, ada 3. Kita masukin 3. Terus 48 ada 1. Terus 49 nggak ada. 50 juga nggak ada. Adanya di 51. Nah, kalau di sini jumlahnya totalnya udah 6, udah benar berarti karena data kita kan ada 6 gitu. Nah, di sini dalam memasukkan jumlah banyak data ke masing-masing interval pun perlu hati-hati dan teliti karena takutnya nanti ada yang kedobelan atau salah masuk ruang interval atau yang lain sebagainya. Nanti biasanya asisten bakal ngecekin di sini, di ketelitian ini. Kalau misalnya udah benar, ya udah gitu. Kalau misalnya salah satu nanti berarti kan salah semua. Jadi karena kalau misalnya ini titik ukur amatan 1 rata-ratanya salah, berarti nanti titik ukur keseluruhannya rata-ratanya juga keliru gitu. Jadi perlu hati-hati. Nah, lanjut ya, di LI. LI ini adalah nilai tengah dari interval yang kita gunakan. Cara menghitungnya 4. Jadi kan ini kan kita nilai terendahnya 40, terus nilai tertingginya 40,9. Ini kita tambahin aja. 40,9, terus bagi 2. Nilai tengah. Ya, dapat ya. Karena ini polanya mudah, jadi bisa kita tulis aja. Kita ikutin. 45, salah. 3,45, 4,45, 45,5, 45, 45, 45, 48,45, 49,45, 50,45, dan terakhir 51,45. Gitu. Nah, kalau misalnya udah dapat hasilnya. Jadi di titik ukur 1 yang kita ngambil sampel sebanyak ini, nanti rata-ratanya tuh ini 48,1. 48,1. Nah, jadi bisa kalian tulis di sini. Nah, sama juga ngitungnya untuk titik amatan kedua gitu. Nanti rata-ratanya ini 50,18. Terus titik ukur ketiga rata-rata 88,21. Terus titik ukur keempat rata-rata 48,42. Nah, kalau udah kalian tulis tuh di masing-masing titik ukur itu. Jadi dimasukin ke masing-masing, ditandain gitu istilahnya. Tandain. Nah, kalau misalnya udah lengkap,
semua titik ukur itu kalian udah dapat rata-ratanya, kan kita perlu tahu tuh, dari satu zona itu rata-rata totalnya itu berapa gitu. Nah, jadi semua titik ukur ini kemudian kalian rata-ratain lagi gitu. Karena untuk menghitung intensitas bunyi, balik lagi kita nggak bisa ngitung dengan menjumlahkan semua titik ukur terus kita bagi 18 gitu. Enggak. Jadi kita masukin lagi ke rumus Excel tadi. Jadi kita rata-ratain lagi. Nah, di sini kita buat rata-rata keseluruhan. Jadi masukin tuh data-datanya titik ukur 1, ada 48,1, 50,18, seret sampai titik ukur 18 tuh yang ada 59,1. Gitu. Nah, nanti bakal muncul. Kalau misalnya kita udah input semua, bakal muncul nanti hasilnya rata-ratanya tuh berapa. Let's say rata-rata di lapangan itu 50,4 desibel gitu. Ya udah nanti silahkan kalian tulis di sini. Misalnya kalian dapat lapangannya. Lapangan tuh yang halaman depan gedung Siwal, nah itu lapangan. Ya udah tulis 54, berapa desibel. Nah nanti silahkan kalian minta hasil perhitungan rata-rata kelompok lain yang ada di hall lantai 2 atau barat atau timur. Misalnya di hall itu lebih rendah perhitungannya hasilnya. Misalnya tadi 54, terus di hall katakanlah 50. Terus di barat sama timur misalnya 30-30. Nah, ini berarti kan kita bisa menganalisis kan nantinya. Oh, di halaman depan itu ternyata setelah dikomparasikan atau dibandingkan, ternyata tuh intensitas bunyinya tuh paling besar. Kenapa ya gitu? Oh, karena bla 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 bla. Oh, bla 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 gitu. Itu untuk menjawab LKM berikutnya. Jadi itu yang dianalisis. Kenapa sih setiap zona itu bisa beda intensitasnya gitu? Padahal kita ngukurnya di waktu barengan loh gitu. Apa sih yang bikin itu berbeda? Kenapa sih perhitungannya bisa berbeda? Nah itu yang kalian teliti dan analisis. Begitu. Jadi silahkan ketik 1 kalau misalnya membantu, terus klik ketik 2 kalau misalnya masih bingung. 1 ya, alhamdulillah. Oke. Nice, guys. Berarti kita lanjut ya. Bentar, minum dulu. Oke, alhamdulillah. Oke, selanjutnya. Selanjutnya kita masuk ke pencahayaan. Nah, di sini kalian siapin dulu LKM pencahayaannya yang warna merah. Udah? Pencahayaan warna hijau ke. Oh, pencahayaan warna hijau ya? Oh iya, kebalik nih berarti warnanya ya. Sorry. Oke. Oh iya, ding. Oke. Buka LKM yang warna hijau pencahayaan. Nah, buka lembar yang ini ya, lembar halaman 2. Nah, di sini panjangnya diisi 11 meter, terus lebarnya 4 meter, tinggi plafonnya 4 meter. Nah, ini kita pakai dari luas ruang sesuai zona kita yang kita gunakan gitu. Terus untuk elemen ruang seperti dinding warna, lantai, plafon, bahan, dan lain-lain itu kalian isi sendiri berdasarkan hasil pengamatan kalian. Gitu. Jadi di sini kalian belajar untuk mencari tahu tentang material gitu dan daya pantulnya. Nah, daya pantulnya ini bisa kalian search di Google atau kalian cari secara mandiri daya pantulnya itu ada berapa persen. Oke. Terus jumlah pengunjung, jumlah pengamat, kondisi pengamat. Ini yang udah kalian isi waktu ini ya, waktu observasi praktikum. Jadi dilengkapin lagi. Kalau misalnya kalian lupa sama warna pakaian,
Semoga sempat difoto ya kemarin waktu foto-foto, jadi bisa dilihat lagi kemarin teman-temannya pada pakai baju apa, misalnya kayak dominan gelap kah atau dominan warna terang gitu. Karena itu akan mempengaruhi. Karena kan kalau misalnya warna gelap itu menyerap cahaya, kalau misalnya warna terang itu kan dapat memantulkan cahaya gitu. Nah, terus selanjutnya masuk ke bagian denah ini. Kalau misalnya kalian dapat di lantai 2, silahkan em, beri tanda atau lingkarin aja di zona mana kalian gitu. Di hall kah atau di barat kah? Ini timur ya. Di timur kah atau di barat? Nah, terus buat kalian yang dapat di zona lantai 3 sampai lantai 7, ini juga kalian kasih tanda, kalian kemarin tuh ke bagian di mana? Di timur kah atau di bagian barat? Terus jangan lupa juga dikasih tanda gitu, lantai berapa. Misalnya lantai 7, ya udah tulis aja sini 7. Oke, terus tandain. Itu. Nah, kemudian kita akan ngebahas tabel datanya. Ini lengkapin data sesuai hasil praktikum kalian kemarin. Buat yang nggak hadir, buat yang nggak ikut, silahkan minta aja datanya ke teman sesama kelompoknya. Oke? Nah, selanjutnya, di sini ada titik ukur yang kita gunain kemarin. Nah, ini ada jarak-jaraknya. Jadi dari, kan kita sama ya, kayak titik ukur sebelumnya modelnya, 3 ke kanan, terus 6 ke belakang gitu. Nah, buat yang menyamping, itu jaraknya 2 meter. Nanti buat yang ke belakang, nanti jaraknya 2,2 antara titik ukur. Nah, kalau tadi kalau tadi perhitungan akustik kita nggak bisa langsung merata-ratakan kayak sampel ke 1 sama sampel ke 6 kita tambah terus kita bagi 6 gitu. Terus sama dengan rata-ratanya. Kan nggak bisa gitu kalau akustik. Tapi kalau pencahayaan bisa. Jadi data yang kalian dapetin, sampel ke 1 sampai sampel ke 6 di masing-masing titik ukur, itu bisa langsung kalian tambahin terus kalian bagi gitu. Jadi langsung dapat di TU1 misalnya ada 50, 20, 20, 30, 50, 20. Ya udah ditambahin semua terus dibagi 6. Nanti berarti cahaya rata-ratanya itu adalah 31,6 di titik ukur 1 ini. Nah, sama juga di TU2 nanti berapa? Misalnya di sini 30, misalnya di sini 40 gitu. Oke. Nah, kayak gini. Jadi nanti silakan dari masing-masing titik ukur tuh dikasih rata-rata watt cahayanya. Hitung rata-rata dari setiap titik ukurnya. Nah, kemudian setelah kalian udah dapat rata-rata dari masing-masing titik ukur, kemudian kita akan mengolah datanya menggunakan aplikasi Surfer. Mungkin Dimas bisa bantu drop aplikasi Surfer 11 di kolom chat ya. Baik, Kak. Oke. Nanti akan di-drop Dimas aplikasinya. Nanti silakan di-download dan di-install sendiri aplikasi Surfernya. Nah, ini buat teman-teman yang mungkin mendengarkan Zoom ini sambil rebahan atau apa, silakan bangkit dulu, terus simak sesama karena ini adalah tutorial penggunaan aplikasi. Jadi agak sedikit butuh perhatian khusus gitu. Oke? Nah, kita mulai. Jadi sebelum kita menggunakan server, kita perlu nanti ada kita pakai Excel dikit, sama kita perlu bikin sumbu dulu. Jadi kita kan udah punya titik ukur nih. Titik ukur yang bentuknya grid gitu ya. Grid 3 ke kiri sama 6 ke belakang itu. Bentar. Nah, kita perlu bikin sumbu. Nah, kayak gini. Jadi kita bikin sumbu X sama sumbu Y. Tadi kan masing-masingnya itu kan kita udah tahu berapa jaraknya. Jadi kalau dari bagian sini ke sini itu tadi kan jaraknya adalah 2 meter ya.
Berarti dari sini ke sini 2 meter juga. Berarti nanti di sini angkanya 4, terus di sini 2. Terus kalau dari titik sini ke titik sini, kan tadi jaraknya 2,2. Berarti titik 0 ke ini 2,2. Terus nanti di sini jaraknya 2,2 lagi. Berarti di sini nilainya 4,4. Terus di sini 2,2 lagi. Berarti nilainya 6,6. Terus 2,2 lagi. Nilainya 8,8. Terus jaraknya ini 2,2 lagi. Berarti di sini nilainya 11 gitu. Jadi kita perlu bikin sumbu seperti ini dulu. Nah, terus kemudian kita bisa dapat tuh, di TU1 ini, di koordinatnya tuh ada di mana gitu. Di koordinat X, Y, berarti 0,11. Nah, itu sama dengan 31,6, nilai rata-ratanya dia. Nah, terus kita buat juga titik koordinat dari TU2. TU2 itu kan letaknya di sumbu X 2,11. Nah, di sini rata-ratanya berapa gitu. Terus kita buat titik koordinat TU3. TU3 itu kan berarti ada di 4,11 ya. Nah, nanti nilai rata-ratanya berapa gitu. Nah, kita buat kayak gitu. Jadi dari titik ukur 1 sampai 18 itu kita buat titik koordinatnya. Dan kita masukkan nilainya, nilai rata-ratanya dia gitu. Nah, kalau udah, kita buka Excel. Nah, jadi gini, wait. Oh, sebentar. Nah, jadi misal ini. Oke, jadi kita buka Excel kayak gini. Terus di sini kan ada kolom A, kolom B, sama kolom C ya. Nah, kolom A ini nanti ini untuk titik sumbu X. Kolom B nanti ini untuk Y. Terus kolom C ini untuk Z. Z itu nilainya. Jadi kita masukin aja. Kita mulai dari titik ukur 1. Nah, titik ukur 1 tuh tadi kita dapat 0,11. Jadi kita masukin. X-nya berarti 0, Y-nya 11. Nah, nilainya berapa? 31,6. Terus titik ukur 2 itu koordinatnya berapa? X-nya 2, Y-nya 11. Nah, nilainya berapa? Misalnya nilainya 45 gitu ya. Tapi panas banget. Oh, enggak deh. Terus habis itu titik ukur 3, berapa tuh koordinatnya? X-nya 4, terus Y-nya 11. Berarti misalnya kita buat 50 gitu. Nah, terus kayak gitu sampai titik ukur ke 18 gitu. Misalnya ini contoh sekali lagi ke titik ukur 4 ya. Titik ukur 4 berarti ada di 0,8,8. 0, di sini 8,8. Udah kita isi 34 ya. Terus titik ukur 5 misalnya 2, ini ya, 2,8,8. Misalnya di sini isinya berapa? 45 gitu. Nah, kayak begitu terus sampai akhirnya kalian udah dapetin semua nilainya gitu. Jadi kolom A nanti untuk sumbu X, kolom B ini untuk sumbu Y, kolom C ini untuk Z atau untuk nilai. Nah, seperti ini ya. Terus kalau misalnya udah lengkap, silahkan di-save dengan nama file titik koordinat pencahayaan. Nah, oke. Ini sampai sini dulu nih, habis ini kita masuk ke server. Sampai sini apakah ada yang dibingungkan? Ketik 1 sama ketik 2. Ketik 1 kalau lanjut dulu, ketik 2 kalau mau diulangin. Oke. Oke, 1 ya.
Oke, kita next. Kita lanjutkan ke aplikasi server 11. Nah, jadi nanti gambarannya ketika kalian udah download dan buka aplikasi servernya, nanti tampilannya tuh bakal kayak gini, gitu. Nah, terus kalian klik grid, pilih grid di sini ya, klik grid, terus pilih klik data. Nah, kemudian kalian cari file tadi, file Excel tadi. Tadi kan kita nge-save-nya titik koordinat pencahayaan. Nah, pilih file tadi, terus kalian open. Nah, ketika kalian open, nanti bakal muncul kotak dialog seperti ini. Nah, yang perlu kalian pastikan adalah bagian ini, gitu. Jadi, kolom A tadi itu untuk sumbu X, kolom Y untuk sumbu, kolom B untuk sumbu Y, kolom C itu untuk Z. Pastiin udah bener, jangan sampai ketukar. Kalau misalnya ketukar, nanti takutnya gambarnya kebalik, gitu. Oke, jadi make sure dulu bagian sini udah sesuai dan udah benar sama kayak gini. Kemudian klik OK. Nah, nanti bakal muncul kotak dialog seperti ini. Dia ini bakal loading. Dia bakal gerak-gerak gitu. Ditunggu aja sampai dia selesai loading untuk input data. Kalau misalnya dia udah berhenti, udah selesai, silakan di-close. Oke, klik silang. Terus, save change, yes. Klik yes. Nah, nanti dia bakal ke-save dengan format yang baru, format RTF. Nah, nanti dia bakal ada ketambahan, tadi kan kita nge-save-nya titik koordinat pencahayaan. Nah, nanti bakal ketambahan grid data report di sini. Klik save. Oke, klik save. Terus dia udah kesimpan gitu datanya di aplikasi servernya. Kemudian kita perlu buka lagi. Nah, caranya itu kita nanti bakal balik lagi kan ketika kita udah nyimpen data itu, tampilannya itu bakal balik ke tampilan awal server. Nah, kemudian kita klik map, pilih map, terus pilih new, terus bikin contour map. Oke. Nah, kita pilih file tadi. Nanti itu bakal muncul titik koordinat pencahayaan gitu. Yang tadi filenya RTF, nah nanti dia bakal muncul filenya itu GRD di sini. Kalau misalnya kita buka map, kita pilih aja, pilih file tadi, terus dia nanti bakal boom, muncul gitu nanti. Bakal langsung otomatis muncul seperti ini. Oke. Nah, kalau udah perlu kita warnain map ini. Kan kita nggak kelihatan ya mana bagian yang cahayanya paling kuat sama yang paling rendah itu kan nggak kelihatan kalau hitam putih gini. Nah, nanti tuh di sini tuh bakal sesuai dengan sumbu-sumbu kita tadi yang ada di file Excel. Nanti bakal muncul di sini. Jadi nanti perlu kita make sure lagi, pastiin titik koordinat yang kita gunakan tadi udah sesuai munculannya. Nah, kalau udah, ini selanjutnya mau kita warnain, karena ini masih formatnya grayscale. Jadi kita klik dulu gambarnya, terus kita fokus ke bagian sebelah kiri di sini. Perhatikan area toolbar sebelah kiri ini, terus kalian klik levels di sini. Nah, kemudian nanti dicentangin semua nih. Yang tadi kan ini nggak uncheck ya. Nah, ini di checklist semuanya. Label, scales, dan lain-lain. Ini bisa kalian scroll aja nanti. Kalian checklist semuanya. Terus nanti bagian grayscale ini, kalian pilih warnanya. Pilih yang rainbow.
pilih rainbow, nah nanti hasilnya bakal kayak gini. Nah, kalau misalnya udah dapat kayak gini, nanti bisa kalian analisis. Kalau misalnya yang warnanya makin merah, berarti cahayanya itu makin gede gitu. Kalau misalnya dia warnanya biru, itu intensitas cahayanya itu berarti rendah gitu, atau daerah tersebut tuh gelap gitu. Nah, berarti kan dari hasil server ini bisa kita petakan mana bagian yang paling cerah, mana bagian yang paling gelap gitu. Nanti bisa kita analisis, oh kenapa ya bagian titik ukur 1 atau bagian koordinat sekian-sekian itu kok cahayanya bisa lebih banyak dibandingin titik koordinat yang bagian lain gitu. Kalian analisis, uh, oh mungkin dia ini dekat sama jendela, oh mungkin dekat sama void yang visual itu, yang ada apa lighting dari atas itu ya. Nah, jadi bisa kalian analisis sesuai analisis kalian pribadi. Nah, kalau misalnya udah, kita ekspor server tadi menjadi JPG atau PNG gitu ya. Caranya, nanti kalian klik file, terus pilih export, di export. Nah, nanti kan bakal muncul kotak dialog gini. Nah, kemudian kalian klik nih yang bagian ini. Nah, cari formatnya. Cari format JPG atau JPEG sama PNG. Terus kemudian kalian save. Sudah, selesai. Nanti kalian save, terus silahkan di print dan dilampirkan di LKM pencahayaan. Gitu. Kalau server udah selesai, kita kembali ke LKM. Tapi sebelum kita kembali ke LKM, silakan seperti biasa ketik 1 sama ketik 2. Jadi biar bisa kita ulangi dulu. Oke, ini aku lihat 1 ya. Oke, teman-teman yang lain silakan drop, aku sambil minum dulu. Oke, aman ya, gitu ya. Bisa kita lanjutin ya ke LKM. Kalau misalnya ada yang bingungin, jangan sungkan loh buat ketik 2, oke? Nah, oke, ini adalah LKM nomor 1 ya, pertanyaan pencahayaan nomor 1. Nah, jadi ketika kita udah punya servernya tadi, itu udah aman. Jadi kita bisa menjawab beberapa pertanyaan berikut gitu. Jadi misalnya pertanyaan nomor 1, melalui pemetaan intensitas cahaya ruang yang sudah dilakukan, bagaimanakah analisis dan kesimpulan bentuk pola isolux yang kita dapetin tadi, meliputi kecondongan arah pola isolux dan perkiraan penyebab terbentuknya pola tersebut. Nah, kemudian bandingkan dengan posisi hole depan dari kelompok lain. Jadi dari server tadi kita analisis kenapa ya bisa begini, kenapa ya bisa begitu gitu. Terus kemudian bandingkan dengan hasil pemetaan kelompok lain. Jadi kalian perlu lihat juga kelompok lain itu hasilnya gimana gitu. Bandingkan dengan posisi hall depan, khususnya yang bagian hall depan ya. Misalnya kalian dapat di lantai 3 sayap timur gitu. Nah, hasil kalian tuh bagaimana gitu. Terus kalian bandingin sama bagian hall, karena hall itu kan langsung dari atas ya cahayanya tuh ya. Nah, kalian bandingin, oh di lantai 3 nih lebih gelap ternyata jika dibandingin lantai 2. Kenapa ya gitu. Nah, itu kalian analisis. Oke. Terus lanjut nomor 2, bagaimana penyebaran atau distribusi intensitas cahaya dalam ruang salat masjid. Oke, ini pertanyaan salah. Jadi anggap aja beberapa pertanyaan ini dikhususkan ke zona kalian masing-masing ya. Jadi kalau misalnya ada tulisannya masjid dan lain-lain itu, ini karena lupa diedit atau terlewat. Oke. Nah,
jawabnya itu berdasarkan dari server yang kalian dapetin tadi. Kan kita bisa lihat ya penyebaran cahaya dari petanya itu gimana gitu. Meratakah atau tidakkah gitu. Jadi silahkan dijawab berdasarkan hasil analisis server tadi secara individu. Nah, kemudian ada grafik pemetaan. Nah, ini sebenarnya aku sedikit coret-coret. Oke, jadi mana ya coret-coret? Oh ini. Oke, jadi di sini ini lihat ini sebagai bentuk potongan. Oke. Nah, ini angkanya diganti ya. Jadi kan kita titiknya itu 2 meter sama 4 ya. Misalnya posisikan ini contohnya di lantai 3 atau lantai 3 ke atas gitu ya. Di sini ada jendela, terus di sini ada titik ukur kita. Jadi lihat secara bentuk potongan gitu ya dari samping. Titik ukur kita kan ada di sini. Dan misalnya ada di sini, ada di sini, sama di sini. Terus setelah itu kan di sini void ya. Miring. Sorry ya, karena ini aku pakai mouse. Jadi miring-miring. Oke. Wait, aku iris dulu. Bentar. Oke. Nah, tadi misalnya ini 2 ya. Bentar, kok aku bilang. Nah, ini tuh seperti ini, guys. Ini 2-nya di sini ya. 2, ini 4. Berarti diukur di sini ya, kita ya kemarin ya. Kan agak-agak mepet ya. Terus di sini font. Nah, jadi kan tadi kita udah dapat rata-ratanya ya. Nah, silakan nanti bisa dibuat tuh nanti misalnya di titik ukur yang sini tuh dia berapa gitu nilainya. Silakan dibuat di sini. Terus nanti yang di sini tuh juga nanti nilainya berapa. Misalnya di sini nilainya 30. Terus di sini tuh nilainya 50. Terus yang di sini tuh misalnya nilainya 20 sih. Misalnya kita ambil contoh kasus ini titik ukur 1, ini titik ukur 2, ini titik ukur 3 gitu ya. Terus di sebelah sini tuh void. Oke. Nah, kita nanti bisa ketika kita udah tahu nilainya gini, kita bisa tahu ini grafiknya tuh naik atau turun gitu. Naik ke arah masing-masing ini ada void, ada jendela, ini nanti grafiknya naik atau turun gitu. Jadi bingung nggak? Jadi misalnya nih ya, misalnya di ukuran kita kan tadi ada 3, ada 18 ya. Ini anggap aja ke belakang sana ada 18 ya. 23. Nah, terus kita potong gitu. Nah, potongannya tuh jadi gini gitu. Jadi itu ukur 1, T1, T2, T3 gitu. Jadi ini kebayang ya potongannya gitu. Nah, kita kita nanti bisa tahu grafiknya tuh bagaimana untuk menjawab grafik pemetaan ini gitu. Nah, bagian grafik ini bingung atau enggak? Kalau misalnya ketik 1, kalau bingung ketik 1, kalau mengerti ketik 2, kalau bingung. Jadi bisa aku ulangin dulu. 2, oke. Oke. Jadi
kan kita punya 18 titik ukur. Oke. Nah, kita kan udah punya denah titik ukur tadi tuh. Nah, ada gini kan denahnya. Ada 1 sampai 18. Anggap aja 6 titik ini udah mewakili 18 titik ukur tadi ya. Nah, di denahnya itu kan kita udah punya jaraknya ya. Jaraknya itu kan tadi dari sini ke sini tuh 2 meter. Terus dari sini ke sini tuh 2 meter gitu. Ya kan? Terus kan denahnya bentuknya kan bentuknya persegi gitu kan. Meleot. Nah, denahnya ini kita potong gitu. Kita potong di sini. Misalnya aku ganti warna dulu. Kita potong di sini. Ini kan yang kepotong berarti titik ukur 1 ya. Kita potongnya tuh sini. Jadi kan di sini yang kelihatan adalah TU1. Kita mau ngambil TU1 sama TU2 sama TU3 nya. Nah, ini kan yang kelihatan TU1, TU2, TU3. Nah, kita masukin potongan itu ke grafik gitu. Jadi di sini ini angkanya nggak sesuai sama angka existing. Jadi ini nanti kita ganti aja angkanya. Kita ganti sesuai dengan titik ukur kita. Jadi kan kayak titik ukur kita tadi kan ada di sini. Mulainya 0, terus di sini. Jadi di sini 0, terus ini ke sini 2 meter, terus ini ke sini 2 meter lagi ya. Nah, berarti di sini nilainya 2, di sini berarti nilainya 4. Kelihatan nggak ya plekonya? Nah, titik ukur 1, jadi ini disesuaikan dengan koordinat yang udah kita pakai di awal tadi. Sebelum kita pakai server tadi itu. Nah, kemudian dari titik ukur 1, titik ukur 2, sebentar ada iklan. Nah, dari titik ukur 1, titik ukur 2, titik ukur 3 itu kan kita udah punya nilai rata-rata. Yang tadi kan, nilai CZ tadi. Ingat ya, nilai CZ. Misalnya di sini nilainya misalnya di sini nilainya 30. Misalnya di sini nilainya 40. Terus di sini misalnya nilainya 50. Udah kita masukin gitu. Kita buat skala nih. Karena kita pakai skala 10, 20, 30, 40, 50 gitu ya. Jadi titik ukur 1 ini berarti skalanya ada di mana nih? Dari sini dia, mulai dari 30 ini. Titik ukur 2 skalanya ada di mana? Di 40. Titik ukur 3 skalanya ada di mana? Di 50. Nah, nanti bisa aja grafiknya gini nanti, naik. Gitu. Oke. Nah, itu depends tergantung hasil pengukuran kalian. Bisa juga nanti grafiknya nurun gini. Bisa sesuai hasil analisis gitu. Itu udah sampai di situ. Jadi sampai kita dapat bentuk grafiknya tuh nanti bagaimana, apakah naik, apakah turun. Oke, sekarang bagaimana teman-teman ketik 1 paham atau lanjut, terus ketik 2 kalau masih bingung. Itu nanti satu baris stop apa semua, Mbak? Satu baris aja. Satu baris. Nanti bebas, kalian mau motong di mana? Di titik ukur 1 kah? Di titik ukur di baris ke-1, baris kedua, kan kita punya 6 baris ya. Bisa di baris ke-1, baris kedua, baris ketiga. Nah, silakan drop di kolom chat ya. Minum sudah habis. Oke, satu ya.
Alhamdulillah. Oke, kalau gitu kita next ya, teman-teman. Ke gambar berikutnya. Nah, pertanyaan selanjutnya ini adalah pertanyaan ini. Berdasarkan grafik pemetaan yang dibuat. Jadi berdasarkan, misalnya tadi grafiknya gini. Kan bakal ada kayak kenaikan atau penurunan. Misalnya dari sini, dari sini, dari sini gitu ya. Kan ada kenaikan sama ada penurunan. Jawabannya kan antara dua itu kan. Berdasarkan grafik pemetaan yang dibuat, hitunglah prosentase penurunan intensitas cahaya di setiap jaraknya. Ini kita berdasarkan jarak kita yang kita buat sendiri ya, 2-4 meter tadi. Oke. Nah, jadi jarak dari sini sampai sini tuh kita buat prosentase penurunannya berapa. Cara ngitung persentase, jadi gini, cara ngitung persentasenya seperti cara ngitung persentase biasa. Misalnya di sini naik, misalnya di sini angkanya 30, terus di sini angkanya 40 sama 50. Nah, dari titik ini ke titik ini itu naik berapa persen? Atau turun berapa persen? Ini, turun berapa persen? Nah, itu. Nah, sama juga dari titik ini ke titik ini tuh naiknya berapa persen? Terus turunnya berapa persen? Gitu. Itu yang dicari. Nah, jadi nanti jawabnya di sini. Oke? Jadi dari grafik itu kita buat nyari tahu penurunan sama peningkatan itu ada berapa persen sih gitu. Nah, terus kita cari rata-rata persentase penurunan intensitas itu gitu. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya adalah pertanyaan analisis ya. Jadi bisa di analisis secara pribadi. Oke? Nah, selanjutnya nanti ada LKM tentang penghawaan alami. Tapi sebelum di situ, sampai sini, 1 atau 2, sebelum kita masuk ke penghawaan. Satu ya. Oke. Oke, nice. Selanjutnya kita masuk ke penghawaan alami. Nah, di sini kita pakai aplikasi namanya Comfort Calculator. Jadi kita total punya 3 aplikasi ya. Kita pakai aplikasi Excel, terus Excel untuk akustik, terus Surfer untuk pencahayaan, sama Comfort Calculator ini untuk penghawaan. Nah, kita masuk ke pertanyaan penghawaan yang pertama. Berapakah rata-rata suhu udara, kelembapan udara, kecepatan angin, dan suhu radiasi rata-rata? Jadi, dari, kan kita punya 18 titik ukur. Coret-coret ya. Kan kita punya 18 titik ukur kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sampai seterusnya sampai 18. Nah, kemarin itu kan kita masing-masing titik ukur kita punya angka, misalnya di sini suhu 30 derajat, misalnya di sini suhu 29 derajat, terus di sini misalnya suhu 28 derajat, dan seterusnya. Kelembapan juga begitu, misalnya di sini kelembapan 75 derajat, 75%. Terus di sini berapa? 60%. Terus di sini misalnya 69% gitu. Dan kecepatan anginnya. Misalnya di sini 0 meter per sekon, 0,2, 0,1, dan seterusnya gitu. Nah, dari total 18 titik ukur itu, kita hitung rata-ratanya. Nah, caranya itu bisa dengan tambahin semuanya, terus dibagi 18. Jadi suhunya itu nanti, suhunya itu nanti berapa,
rata-ratanya, jadi 30, 29, 28, sampai 18, dijumlahin semuanya, terus dibagi 18. Sama juga kayak kelembapan. Sama juga dengan kecepatan angin. Nah, kalau suhu radiasi ini adalah suhu existing atau suhu kota Solo pada waktu itu. Misalnya, bisa kalian cek kembali lewat aplikasi ya. Kemarin itu suhu kota Solo itu berapa derajat Celcius, atau bisa kita pakai 30 sampai 32 derajat Celcius. Mungkin yang kemarin sempat hujan, kelompoknya Handoko ya, kemarin kita sempat gerimis-gerimisan gitu. Nah itu mungkin bisa dibalik lagi nih, dicek lewat aplikasi kan bisa ya, ngecek hari kemarin tuh suhunya berapa, gitu. Kelompoknya Gilang ya, Handoko dan Gilang itu bisa cek lagi lewat aplikasi kemarin tuh suhunya berapa. Jadi suhu radiasi itu adalah suhu matahari saat itu. Oke? Nah, kalau udah, nanti bisa terjawab yang bagian ini. Terus kemudian adalah selanjutnya itu adalah pertanyaan analisis. Jadi silahkan dijawab sesuai dengan hasil analisis masing-masing. Nah, selanjutnya nih, bagian penggunaan comfort calculator. Jadi, comfort calculator itu untuk nomor 7 ya. Jadi comfort calculator itu aplikasinya begini. Bentar, ini. Nah, tadi kan udah ada di share ya, RAR Teaching Tools. Nah, ini silahkan kalian ekstrak. Kalau tadi udah aku ekstrak, ada di sini seharusnya. Sini. Nah, ini dia, yang ini. Comfort calculator ini. Nah, ini dibuka. Nah, dia bakal kayak gini, ada kelincinya. Nah, ini tuh nanti cara pakainya, misalnya, kita kan udah punya data ya, rata-ratanya tadi. Misalnya, dari hasil rata-rata zona kalian, suhu derajat Celcius, suhu udaranya itu adalah, let's say, 30 gitu. Terus radian temperatur ini suhu matahari ya. Suhu matahari coba kita di 32. Oke. Nah, rata-rata kelembapan, misalnya kita taruh kelembapan di 75. Angin misalnya kita taruh di 0,2. Activity rate ini kondisi kalau waktu kita perhatiin tuh kemarin banyak rame orang atau enggak, aktivitasnya tuh orangnya tuh pada ngapain, apakah pada berdiri atau berjalan atau gimana nih, itu bisa kita pilih di sini. Jadi ada resting, terus duduk, sedentary activity, standing, medium activity, slow walking, fast walking, heavy work. Nah, kalau kemarin tuh kayaknya lebih ke slow walking ya. Nah, terus clothing level, ini tuh, ya mungkin naked ya. Serem banget. Terus kalau clothing level ini bisa kita pilih sesuai dengan kemarin kalian pakai baju apa gitu. Pakai baju yang light, yang terang atau yang pakai shirt, atau pakai apa, atau ada pakai jaket. Ini lebih ke ini ya, ke shirt ini ya. Nah, ketika data ini udah kalian input, nanti hasil pola datanya tuh ini yang bagian bawah. Jadi bisa dapat disimpulkan kalau kondisinya itu tuh hot gitu. Jadi di sini ya, percentage people dissatisfied nih, PPD.
adalah skala untuk memberikan perakiraan berapa besar persen penghuni ruang yang akan merasakan tidak nyaman. Semakin mendekat ke 0, ini ke 0%, maka semakin ruang itu semakin nyaman gitu bagi pengguna di situ gitu. Nah, terus kalau yang predicted mean vote, yang bagian ini, PMV ini, adalah skala kenyamanan ruang. Nah, skala kenyamanan ruang ini berarti kita dapat ya, nilainya itu 2,5 gitu. Sementara untuk kenyamanan people itu adalah 93,4%, di mana ini tuh hot gitu, panas bagi mereka gitu. Nah, jadi ini yang kalian bisa ubah-ubah gitu. Oke, jadi datanya nanti dimasukin ke sini. Nah, kemudian ini bisa kalian screenshot. Kalian screenshot terus nanti kalian lampirkan di LKM. Begitu. Nah, terus halaman terakhir ini ya. Ini apa namanya? Amati keadaan pelaku aktivitas di sekitar lokasi amatan. Ini berdasarkan dari hasil observasi yang kalian lakuin kemarin. Begitu teman-teman, apakah sesi diskusi ini membantu? Kalau misalnya iya, ketik 1. Kalau misalnya 2, ada yang mau diulang gitu. Ada yang mau diulang. Yang convert kalkulator mudah ya. Jadi kita tinggal masukin rata-ratanya tadi tuh aja, kita geser-geser gitu. Itu bisa juga kalau misalnya kita mau langsung ubah datanya, kita masukin berapa gitu bisa. Soalnya 300 gimana? 300 atau apa ini bisa kita ubah-ubah angkanya gitu. Nggak perlu kita geser-geser. Oke. Oke. Paham ya semuanya ya. Adakah yang dibingungin? Kalau misalnya ada ini ketik aja yang bagian mana yang mau diulang, nggak apa-apa. Soalnya biar semuanya tuh nanti bisa mengerjakan LKM dengan baik gitu. Jadi nanti nilainya baik-baik. Nah, nanti ini filenya bakal aku share. Jadi waktu kalian ngerjain server, bisa ikutin aja ininya. Biar mudah. Ada panduannya. Oke. Oh iya, jangan lupa absen. Oh, Awi mau nanya, Kak mau nanya. Iya, silakan Awi. Mau open mic atau mau di chat? Kak mau nanya yang buat tadi, yang konprop kalkulator tadi itu yang Oke. Baju, itu berarti personal ya Kak ya? Bukan yang grup kan, bukan yang kelompok kan? Jadi tiap orang beda-beda apa gimana? Oh, oke. Kalau misalnya, iya. Kalau ini itu nanti langsung satu grup gitu. Karena data yang kita pakai di atas adalah rata-rata di situ zona. Jadi untuk clothing levelnya ini kita langsung pakai yang grup. Terus Gitu, jadi Awi. semua data yang itu sama semua gitu, satu kelompok. Oh ya, masih Kak. Oke, ada lagi yang mau nanya? Dimas Satrio. Ada lagi? Oke, pertanyaan terakhir. Kalau sesi diskusi ini membantu, satu ya. Kalau misalnya ketik 2, kalau misalnya ada yang mau diulangin. Oke. Tadi Dimas udah drop aplikasi servernya ya? Udah. Apa aku drop lagi aja kali ya? Siapa tahu ada teman-teman yang lupa. Iya, mungkin boleh dibantu drop lagi, Dim. Oke.